Eksploitasi pembangunan Bali yang kebablasan hingga merugikan alam Bali dibenarkan kalangan akademisi. Saat ini, orang berlomba-lomba membangun villa hingga ke pelosok desa, tetapi untuk dijual murah. Di lapangan, banyak alam yang dirusak. Hal itu diungkapkan peneliti Pusat Unggulan Pariwisata Universitas Udayana, Imadi Sarjana. Dia mengatakan pembangunan berlebihan fasilitas pariwisata diakibatkan salah satunya karena tidak adanya parameter penilaian bawah terkait kebutuhan Bali. Hal ini menjadi peluang dan bumerang bagi daerah. Ia mengatakan akibat tak adanya parameter ini, di satu sisi memberi peningkatan pendapatan dan gimmick penyerapan tenaga kerja. Di sisi lain, banyak lahan dikorbankan untuk bangunan bukan untuk menanam pohon. Ditegaskannya selain overbuild, Bali juga overtourism. Akibatnya wisatawan yang datang tak terseleksi karena fasilitas pariwisata ditawarkan harganya murah. Ini akibat tidak adanya perencanaan khusus di masing-masing lokasi daya tarik atau destinasi wisata. Pemerintah Kabupaten dan Provinsi Bali tidak punya standar atau parameter penilaian bawah di 1 DTW. Diperlukan beberapa kamar, akomodasi, baik hotel, villa, dan penginapan. Menurutnya selama ini parameter keperluan fasilitas pariwisata hanya dari investor selaku pemilik modal, pemilik tanah yang akan menjual tanah atau perantara. Melihat fenomena itu, menurutnya Bali perlu mengembangkan alternatif tourism, yakni fasilitas pariwisata yang tidak terlalu banyak merusak lanskap alam dengan menguruk lembah dan menebang pohon. Bagaimana suatu kawasan dijadikan DTW tetapi keasrian dan kelestarian alam tetap terjaga. Sekarang orang berlomba-lomba membangun villa hingga ke pelosok desa tetapi untuk dijual murah. Hal itu dapat dilihat dari iklan villa yang beredar di media sosial. Narasinya selalu menawarkan fasilitas murah di suatu daerah. Karena narasi murah akan menarik wisatawan lebih mudah. Ini artinya fasilitas pariwisata yang dibangun dengan kualitas rata, konstruksinya dengan meniru dan tidak ada keunggulan spesifik yang dimiliki sehingga dijualnya pada persaingan harga yang murah. Sedangkan jika produk wisata termasuk akomodasinya berkualitas, pasti berani mempromosikan dengan harga tinggi karena memiliki layanan atau pengalaman wisata yang mengesankan bagi wisatawan. Hasil observasinya di beberapa tempat untuk aktivitas alternatif tourism daya tarik wisata yang dibangun tanpa meninggalkan karakteristik aslinya akan laku dijual dengan harga tinggi. Dalam konteks ini, wisatawan mendapat pengalaman khusus dalam berwisata yang lebih tinggi dari ekspektasinya sehingga mereka bersedia membayar produk wisata dengan harga lebih mahal. Hanya saja membangun pariwisata alternatif membutuhkan perencanaan yang matang, promosi yang lama dan SDM yang punya visi terkait produk wisata berkualitas, bukan sekedar membangun destinasi dengan langkah imitasi. Cita Maya, Bali Post melaporkan.